Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman KMPI Kabupaten Sumbawa Barat yang bekerja sama dengan KLA yang telah menginisiasi adanya seminar virtual yang dilaksanakan pada hari ini berkaitan dengan masalah COVID-19 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat. Bapak Ibu sekalian, para peserta seminar yang saya hormati, pertama, ini adalah wabah virus corona ini adalah sebuah cobaan yang cukup besar bagi masyarakat dunia, khususnya kita di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada dasarnya kita di Kabupaten Sumbawa Barat semua orang sudah memahami dan mengerti tentang apa itu COVID-19, yang adanya keberadaan wabah virus corona yang tersebar di hampir seluruh negara di dunia ini sudah mendapat cobaan yang begitu luar biasa terhadap keberadaan COVID-19. Itu yang pertama. Yang kedua, di Indonesia semenjak 4 bulan yang lalu kita telah menyadari dan telah merasakan bagaimana boomingnya wabah virus corona ini, baik melalui media sosial maupun media cetak maupun media elektronik. Nah, yang menjadi dasar kita semua di dalam bergerak dan berbuat pada dasar penanganan COVID-19 ini, karena kita pahami, karena ini adalah wabah dunia, wabah virus yang bagi semua orang atau sebagian orang ini sangat menakutkan, karena banyaknya prediksi-prediksi yang diperlihatkan kepada kita baik melalui media sosial, media elektronik, baik TV maupun radio. Nah, untuk itu kami langsung saja selaku pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat mengambil beberapa sikap, beberapa tindakan untuk penanganan COVID-19. Yang pertama, kita sudah membentuk gugus tugas yang dilaksanakan 3 bulan yang lalu, dan ini sudah kita lakukan dengan perketatan wilayah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Pintu masuk dan pintu keluar kita perketat dengan menempatkan para petugas posko-posko yang ada di baik posko utama kita di KTC maupun posko-posko induk keluar masuk, diantaranya di Talonang, antara Talonang dan Nunuk, perbatasan antara Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa Besar. Yang kedua, sudah barang tentu di perbatasan Putu Tanu yang langsung dengan dermaga Putu Tanu yang menjembatani kita penyeberangan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Sampai saat ini Kabupaten Sumbawa Barat yang menderita COVID-19 itu ada sekitar 12 orang, 1 meninggal dunia, 1 alhamdulillah sudah sembuh, dan 10 orang dalam proses penanganan yang kita tempatkan di Rusunawa, rumah susun di Kecamatan Taliwang, ibu kota Kabupaten Sumbawa Barat. Gerakan yang kita lakukan untuk proses penanganan ini sudah kita lakukan melalui beberapa hal. Yang pertama, kita menyerukan kepada seluruh masyarakat Sumbawa Barat untuk tertib, disiplin di dalam menjaga dirinya dan menjaga keluarga dan menjaga orang lain dengan cara kita yang pertama wajib pakai masker. Kalau sekarang karena saya ini sendiri Pak ya, dan teman-teman yang ikut virtual ini mudah-mudahan juga tidak terlalu banyak orang di sekitarnya, tetap jaga jarak sehingga protap tentang protokol kesehatan ini tetap kita laksanakan. Yang kedua, kita menyerukan kepada seluruh masyarakat untuk tetap jaga jarak, tidak bersentuhan. Yang ketiga, masyarakat juga kita mengajak untuk disiplin untuk cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas di tempat air yang mengalir. Yang menjadi persoalan utama terhadap wabah virus corona ini, apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan selaku pemimpin rakyat Sumbawa Barat adalah karena banyaknya pemberitaan yang menakutkan terhadap wabah virus corona itu sendiri. Yang pada dasarnya kalau kita lihat dari mungkin nanti Pak Henry dari Dinas Kesehatan bisa menjelaskan selaku ahli di bidang kesehatan pandemi ini, bahwa sesungguhnya virus corona ini dia tidak bisa menyebar melalui udara. Yang kedua, dia kalau di udara pasti akan jatuh ke bawah karena berat jenisnya lebih berat daripada udara itu sendiri.
Nah, sehingga untuk mengadakan tersebarnya virus corona ini bisa kita lakukan dengan cara kita menjaga diri kita dengan memakai masker, karena ada 3 hal yang sensitif di dalam tubuh kita yang cepat untuk untuk tertularnya orang terhadap wabah virus corona ini. Yang pertama lewat mata, hidung, dan mulut. Nah, tetapi kita sebenarnya diberikan hal yang sederhana untuk bisa menghindari wabah virus corona itu tersebut. Yang pertama tadi wajib pakai masker, yang kedua kita harus jaga jarak dan tidak bersentuhan minimal 1 meter. Bahkan saya ini membuktikan dan merasakan sendiri bagaimana masyarakat takut dan panik terhadap wabah virus corona ketika saya langsung ke tempat ketemu pasien atau ke rumah pasien COVID-19 yang kebetulan ada di Kecamatan Berangraya, tepatnya di Desa Beru. Saya pada saat itu memakai masker, walaupun saya buka sedikit, tetapi saya jaga jarak tidak sampai 1 meter lah, sampai setengah meter. Terus saya pakai sarung tangan. Ternyata bisa membuat orang panik terhadap diri saya dan orang-orang yang pernah bersentuhan atau pernah bertatap langsung dengan saya. Nah, setelah itu saya mencoba untuk memberikan, kenapa saya lakukan ini kepada para pasien atau keluarga pasien COVID-19, karena terlalu dizoliminya memberikan kita rasa takut yang disebarkan melalui media sosial, elektronik, dan segala macamnya. Seakan-akan bahwa dengan kita terserang atau terkena dengan wabah virus corona ini pasti akan kita mematikan. Padahal kalau kita lihat, kalau menurut saya lebih ganas virus cacar daripada wabah virus corona ini. Nah, tetapi dengan catatan ya, kita tetap menjaga jarak, tidak bersentuhan, dan terus kita berolahraga dan sambil berjemur. Insya Allah ketika kita berkeringat, insya Allah wabah virus corona itu tidak akan tersentuh dengan kita, dengan catatan kita tidak memegang mata, tidak memegang hidung, dan tidak kontak langsung dengan mulut kita dengan penderita. Dan itu sudah saya buktikan setelah saya pergi ke rumah pasien. Saya naik, saya memberikan semangat, karena kenapa saya lakukan itu? Untuk memberikan daya semangat kepada penderita, dan yang kedua untuk meyakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa COVID-19 tidak terlalu menakutkan bagi kita ketika kita disiplin. Nah, itu setelah itu saya membuktikan saya harus mengkarantinakan diri. Saya karantinakan diri 14 hari, dan saya setelah itu di rapid test 2 kali dan di swab 1 kali. Ternyata saya alhamdulillah sampai hari ini negatif dengan wabah virus corona. Nah, itu adalah semangat kita selaku sesama manusia, antara pemimpin dan rakyatnya, untuk memberikan semangat dan motivasi bahwa kita tidak boleh takut dengan segala bentuk penyakit manakala kita sudah disiplin dengan protokol kesehatan atau protokol pemerintah yang sudah ditentukan. Nah, dalam rangka kita membackup wabah virus corona yang sangat bagi masyarakat ini menakutkan, dan ini dipiralkan di seluruh media sosial, media cetak dan media elektronik, maka banyak sekali hal-hal yang menyangkut program-program pembangunan yang tersendat atau diberhentikan sementara, sampai kita di Kabupaten Sumbawa Barat berdasarkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri bahwa kita harus merefocusing anggaran APBD kita yang harus difokuskan kepada penanganan wabah COVID-19 ini. Nah, untuk sampai hari ini pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menyiapkan anggaran sekitar kita menyiapkan anggaran sekitar 42.799.728 rupiah. Dan untuk diketahui bahwa ini dibagi dengan dalam beberapa fokus. Yang pertama, kita penanganan jaringan pengamanan sosial, ada sekitar kita siapkan 5 miliar, bahkan kita akan merubah kembali karena banyak sekali orang-orang atau masyarakat kita yang mengharapkan mendapat bantuan sosial dari pemerintah. Yang kedua, di bidang kesehatan kita menyiapkan anggaran sekitar 10 miliar 225 juta, dan pemulihan ekonomi sekitar 20 miliar rupiah.
dan lainnya sekitar 7 miliar 48, dan semuanya ada 42,799 juta rupiah. Nah, untuk dipahami oleh seluruh masyarakat bahwa angka 47 itu tidak kita pergunakan semua. Untuk saat ini total anggaran terpakai per tanggal 12 Juni 2020 adalah sekitar 24 miliar 853 dengan rincian ada yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan dalam refocusing anggaran ini kita ini diawasi langsung oleh APIP, yang kedua dari kejaksaan dan pihak kepolisian, karena mereka adalah bagian dari gugus tugas COVID-19 yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat juga. Dan dalam pelaksanaan di lapangan kita dibantu oleh Dandim 1628 Kabupaten Sumbawa Barat, dan alhamdulillah sampai saat ini terus kita bergerak dan memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat Sumbawa Barat. Nah, dalam bidang dalam proses kita menghadapi new normal, kalau new normal ini berarti kan kita normal baru dari normal pertama yang biasa-biasa saja. Sekarang kita harus kembali dengan new normal dengan catatan tanda petik bahwa kita harus disiplin dengan protokol yang ada. Kenapa ini harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia, termasuk kita di Kabupaten Sumbawa Barat? Karena kita tidak tahu sampai kapan wabah COVID-19 ini akan terjadi. Mungkin sama dengan wabah virus flu ini, seperti seluruh masyarakat kita, mungkin diantara banyak peserta juga termasuk saya, kita ini dengan wabah virus flu ini tidak sampai bisa sampai habis flu kita ini. Kadang-kadang kalau kita telat tidur atau kita kena debu, kita akan batuk, kita akan ingusan atau flu, dan ini menjadi kebiasaan masyarakat seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, dan itu tidak menakutkan. Tetapi kalau kita ingin berobat, kita ingin menyembuh, insya Allah wabah flu ini bisa kita akan berakhir. Tetapi tentang wabah virus corona ini ya tergantung cara kita untuk memproteksi diri, tergantung cara kita untuk menerjemahkan bagaimana kita mengantisipasi dan menyembuhkan diri kita terhadap wabah COVID-19 ini dengan banyak hal, baik dengan ramuan tradisional maupun dengan obat kesehatan dan segalanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, jadi gambaran saja bahwa kita di Kabupaten Sumbawa Barat secara kepemerintahan sudah menyiapkan dan sudah melakukan bagaimana cara melakukan secara normal, baik dalam bidang pendidikan, bidang ibadah agama, maupun tentang transportasi, terus pemulihan ekonomi. Ini terus kita akan lakukan. Salah satu contoh di bidang ekonomi kita melaksanakan protap ekonomi, protap pemerintah, protokol kesehatannya dengan cara kita membuat siklus keluar masuk orang masuk ke pasar Tanah Merah atau pasar-pasar yang lain. Kita contohkan di Tanah Merah, dan alhamdulillah dengan jaga jarak mereka harus menyiapkan tempat cuci tangan dan tetap wajib pakai masker. Alhamdulillah apresiasi masyarakat cukup baik dalam proses kita mencegah adanya wabah COVID-19 ini. Di bidang keagamaan nanti Pak Kiai juga ada di sini selaku Ketua MUI, tapi kami selaku pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, alhamdulillah kita pernah mengambil kebijakan yang menurut orang lain mungkin hal yang tidak wajar dan hal yang tidak biasa, tetapi kita sudah membuktikan bahwa wabah COVID-19 itu tidak terlalu menakutkan. Setelah kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kita mengadakan sholat taraweh di mana-mana, tidak ada satupun masjid yang kita tutup, dan di lapangan pun kita bisa menjalankan menjalankan sholat Idul Fitri. Dan setelah selesai akhir 14 hari yang dikatakan sebagai masa pandeminya, ternyata tidak ada klaster baru yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Ini cukup diapresiasi oleh seluruh kalangan, dan kita juga bersyukur kepada Allah bahwa dengan kita niat yang baik melaksanakan ibadah kepada Allah dan meyakinkan bahwa hanya Allah lah yang akan bisa menolong kita dan hanya Allah lah yang akan memberikan cobaan kepada kita. Alhamdulillah Kabupaten Sumbawa Barat bisa kita rasakan seperti hari ini. Jadi kalau dalam bidang agama tidak ada persoalan, sudah
MUI dan seluruh teman-teman dari para ulama juga sangat mendukung apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan kita tidak pernah menyesal dengan apa yang pernah kita lakukan lain daripada kabupaten-kabupaten atau daerah lain. Alhamdulillah. Nah, mungkin ini beberapa catatan yang dapat saya sampaikan sambil nanti kita akan diskusi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk sesama kita, untuk saling mengingatkan kuncinya di dalam kita penanganan wabah COVID-19 ini haruslah disiplin dan percaya diri bahwa kita akan tetap sehat, kita akan tetap semangat dan terus menebarkan kebaikan di muka bumi ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat atas statement-statement, bahkan beliau ini cukup kita bilang pelaku lapangan juga di pandemi COVID ini. Kami dengan KNPI dengan beliau sering ketemu di lapangan, dan alhamdulillah juga beliau sempat menceritakan pengalaman pribadi tentang COVID. Tetapi closing statement-nya adalah COVID ini akan bisa kita lawan dengan disiplin dan percaya diri yang tinggi terhadap protokol-protokol kesehatan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat atas waktu dan kesempatannya. Berikutnya kami lanjutkan ke narasumber, yaitu Pak Kadispora, yang pada saat webinar pun beliau tadi pakai masker, sekarang beliau sudah buka. Saya kira protokolnya sangat ketat sekali. Untuk itu 3 menit disilakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Moderator, Bapak-Bapak narasumber, Bapak Wakil Bupati, kemudian Ketua Majelis Ulama Indonesia KSB, kemudian Ketua Gapensi, kemudian ada ahli epidemiologi, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu peserta diskusi yang kami hormati. Mengenai langkah-langkah taktis atau langkah strategis persiapan new normal siswa belajar di sekolah di masa pandemi COVID-19 di KSB, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa 3 bulan terakhir ini, sebagaimana kita ketahui, proses pembelajaran peserta didik itu dilaksanakan di rumah. Siswa belajar dari rumah. Ya, kalau ditanya mengenai efektivitasnya, ya memang tidak ideal. Alhamdulillah ada new normal. Ya, ini dimungkinkan bagi warga masyarakat termasuk warga sekolah untuk beraktivitas di luar rumah dengan syarat tertentu, yaitu memperhatikan protokol kesehatan. Untuk menuju siswa belajar di sekolah di masa pandemi COVID-19 ini, kami ingin menyampaikan yang pertama bahwa kami atau kita harus memastikan bahwa semua lembaga pendidikan di KSB yang jumlahnya 288 lembaga itu menyebar di jenjang PAUD TK, kemudian sekolah dasar dan SMP, dan itu tidak termasuk madrasah. Jumlahnya cukup besar, 288 lembaga. Ya, jumlah siswanya juga cukup besar. Di catatan kami itu ada 28.966 siswa. Ya, hampir 30.000. Ya, jumlah guru dan tenaga kependidikannya termasuk pustakawan, laboran, sampai satpam segala macam, itu jumlahnya sekitar 3.028 orang. Jadi itulah warga sekolah yang harus kita jamin keselamatan dan kesehatannya selama belajar di sekolah di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi itu yang pertama, harus ada kepastian bahwa semua lembaga pendidikan, ya, dan para pihak yang terkait, para pemangku kepentingan, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali siswa, wali murid, ini bersama-sama untuk memastikan protokol kesehatan itu.
Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai instruksi Pak Wabub beberapa hari yang lalu, kami ditugaskan untuk mengecek langsung di lapangan tentang ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah terkait dengan yang beliau sampaikan tadi dengan protokol kesehatan itu. Ya, pastikan bahwa di semua sekolah itu tersedia sarana cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ya, harus dipastikan. Ya, kami menginginkan itu rasionya setiap satu rombongan belajar itu tersedia satu wastafel itu. Katakanlah misalnya kalau SMP 1 Taliwang itu ada 18 rombongan belajar, maka minimal tersedia 18 ya sarana cuci tangan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga masker. Ya, sesuai dengan jumlah siswa. Ya, katakanlah SMP 1 Taliwang siswanya hari ini 558 orang, harus ada itu. Ya, jumlah gurunya 40 lebih. Harus disiapkan oleh sekolah. Ya, boleh jadi peserta didik atau siswa dari rumah lupa membawa masker atau membawa masker tetapi sudah tidak layak secara kesehatan. Ya, sekolah menyiapkan. Berikutnya juga sekolah juga harus menyediakan alat alat ukur suhu itu termogen. Ya, saya sudah cek beberapa sekolah di SD Telaga Baru misalnya hari ini sudah memiliki 2 itu termogen itu. Ya, SMP 1 Taliwang juga sudah punya. Berikutnya juga alat semprot disinfektan. Karena harapannya minimal 3 kali dalam sepekan itu disemprot. Ya, disemprot. Dan yang paling penting, sarpras di sekolah terkait dengan ketersediaan ruang belajar siswa ini harus memadai. Harus memadai. Jadi itu ingin kami pastikan ketersediaan sarpras itu kami sudah punya data. Kondisi saat ini memang rata-rata sudah menyiapkan itu, hanya saja volumenya yang perlu kita tambah. Insya Allah. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan, ini juga pesan dari Pak Bupati, Pak Wabub, agar menyiapkan standar operasional prosedur SOP yang baik. Ya, SOP ini penting. Peserta diskusi yang kami hormati, ini berikutnya nanti akan menjadi pedoman panduan bagi semua warga sekolah ya untuk dipedomani sebagaimana mestinya. SOP ini memuat hal-hal yang harus dilakukan oleh para pihak, ya, oleh siswa, oleh guru, oleh para orang tua, oleh pemangku kepentingan. Ya, harus dipatuhi. Pak Wabub tadi menyampaikan ini harus disiplin, ya, mematuhi dan menaati protokol kesehatan itu. Sehingga hal-hal yang sudah kami lakukan sampai dengan hari ini, kami membuka sayembara ya kepada semua sekolah untuk menyusun SOP sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Alhamdulillah hari ini sudah masuk untuk tingkat sekolah dasar itu semua gugus itu sudah mengirimkan, ada 14 gugus di KSB. Begitu juga dari jenjang PAUD TK juga sudah masuk, termasuk dari SMP. Dan tadi pagi alhamdulillah kami dibantu dari Dinas Kesehatan dan Bapeda mengirim tenaga ahli untuk menilai SOP yang masuk dari sekolah itu. Mengapa SOP itu dibuat oleh sekolah? Karena setiap sekolah itu punya karakteristik, punya kultur sendiri, dan sekolah itu yang lebih tahu. Dari SOP yang masuk ini nanti kami buat tim khusus lagi dengan melibatkan para ahli dari Dikes, dari Bapeda siap membantu insya Allah, dan kami untuk kita rumuskan sehingga harapannya ada 3 SOP yang dipakai. Ada SOP untuk jenjang PAUD TK, ada SOP untuk jenjang sekolah dasar, dan ada SOP untuk SMP. Ya, SOP itu memuat secara rinci dan detail mulai dari protokol kedatangan siswa dari rumah. Siswa masuk ke gerbang sekolah, ya ada petugas piket, ya diperiksa fisiknya, kelengkapan masker dan sebagainya.
Ya, begitu juga protokol pengaturan ruang kelas, ada bagi sekolah kecil yang siswanya relatif di bawah 120 orang misalnya, itu ada protokolnya. Kalau siswanya banyak, ya lebih dari 120 orang, ini nanti kita siapkan model shift untuk belajarnya. Termasuk juga proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Kita pastikan bahwa di satu ruang itu jaraknya diatur sedemikian rupa. Ya rata-rata ruang kelas kita itu kan 6x8 lah. Ya harapannya itu maksimal 18 orang itu di ruangan diatur sedemikian rupa. Ya, dan jam belajarnya juga diatur maksimal 4 jam saja sehari. Tidak ada jam istirahat, tetapi siswa tetap istirahat di dalam ruang kelas, di bawah pengawasan guru. Terakhir, insya Allah kalau SOP ini sudah jadi, nanti kami akan videokan, ada simulasi kita videokan di TK PAUD 1, di SD 1, SMP, nanti kita sosialisasikan. Sosialisasi SOP ini secara berjenjang, ya kepada kepala sekolah, guru, dan kepada warga sekolah. Harapannya adalah sesuai tadi dengan harapan Pak Wakil Bupati, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan proses pembelajaran siswa kita bisa normal kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis Pora atas arahannya. Barangkali untuk diskusi nanti kita coba perdalam lagi setelah 3 narasumber lagi. Mungkin kita peringatkan lagi, sama-sama kita berbicara karena waktu barangkali. Pak Ketua MUI, Pak Ketua KPNC, dan Pak Hendri. Kalau bisa 3 menit lebih baik, karena ketika lebih nanti diskusi kita agak tidak maksimal. Untuk itu, untuk sekolah saya kira sudah banyak yang menunggu untuk bertanya Pak Kadis. Ini karena fansnya sekolah banyak sekali. Saya lihat para guru paling banyak menggabung di webinar kita. Terima kasih rekan-rekan guru TK, guru SD, dan guru SMP. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ketua MUI KSB, Bapak Ki Haji Samsul Ismail. Kami harapkan beliau nanti bisa memberi arahan terkait SOP atau langkah-langkah apa kemudian di dalam new normal terkait pelaksanaan ibadah kita. Untuk itu kepada Bapak Ketua MUI, kepada Pak Kiai disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Pak Saifuddin SD, saya hormati Bapak Kepala Dinas Dikpora, saya hormati Ketua KPNC, saya hormati Ketua KMPI, Ketua KLA, saya hormati dari Dinas Kesehatan dan rekan-rekan yang tergabung di dalam diskusi kali ini. Semoga Allah SWT memberikan kita yang terbaik di dalam hasil diskusi kita ini untuk kemajuan dalam keagamaan, juga di dalam pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat ini untuk kesejahteraan kita bersama. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami dari MUI Kabupaten Sumbawa Barat bahwa terkait hal ibadat di Kabupaten Sumbawa Barat dalam menghadapi new normal, dan alhamdulillah justru Sumbawa Barat di masa pandemi kemarin di mana daerah-daerah lain itu PSBB, termasuk di masjidnya atau kegiatan keagamaan, dan saya rasa di KSB ini sudah lama menjadi new normal, bahkan tetap normal, bukan new normal lagi, tetap normal. Nah, tentunya hal ini di dalam peribadatan baik di masjid ataupun di tempat lain, walaupun kita berada di dalam zona aman, sebagaimana yang telah kita lihat, bahwa al-wiqayah khairum minal ilaj, kata agama, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka harapan kami dari MUI kepada pemerintah, kepada kantor Kementerian Agama supaya bisa memperketat protokol kesehatannya atau protokol kesehatan
di masjid-masjid itu. Jangan sampai karena kelengahan nanti akan menjadi klaster-klaster baru dari masjid. Alhamdulillah selama ini kita apresiasi kepada pemerintah, kepada semua pihak, termasuk kepada gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Sumbawa Barat. Namun untuk kita tetap menjaga zona hijau ini, kami berharap untuk di masjid bisa diperketat dengan protokol kesehatannya. Nah, kalau shopnya saya rasa sudah bisa berjalan normal, hanya saja waktu masuknya ke masjid itu yang perlu kita perketat kembali. Nah, kemudian yang kedua, tentunya peribadatan ini akan merasa terganggu karena masyarakat merasa terganggu ekonominya. Maka harapan kami dari MUI Kabupaten Sumbawa Barat kepada pemerintah dalam hal ini, alhamdulillah hadir Pak Wakil Bupati. Mudah-mudahan perekonomian itu bisa kita normalkan kembali karena memang mayoritas kita di Kabupaten Sumbawa Barat ini sebenarnya petani. Kalau kita lihat dengan COVID ini kita hubungkan, maka petani itu tidak terlalu banyak imbasnya dengan COVID-19 karena mereka ke sawah justru akan mematikan virus itu. Kemudian sebagian kalau karyawan sudah alhamdulillah, dan dalam hal ini terkait di pasar alhamdulillah tadi sudah disampaikan. Nah, kalau ekonomi ini dia kesusahan, jangan sampai nanti terkesan bahwa COVID ini menurunkan daya beli dan seterusnya, padahal sesungguhnya di kabupaten kita ini kalau kita bilang terdampak, tidak terlalu terdampak karena mayoritas petani. Nah, sehingga mungkin harapan kami karena dalam hadis Rasul disampaikan, kadal fakru ayakuna kufro. Jadi dia bisa jadi karena lapar, karena kemiskinan itu membuat orang jadi gelap mata. Sholatnya tidak khusyuk, ibadahnya tidak khusyuk. Jadi itulah harapan kami, mudah-mudahan perekonomian kita yang terus bertahan ini, mudah-mudahan di masyarakat inilah yang terus kita sosialisasikan. Nah, kami juga MUI akan ikut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan hal ini, sehingga tidak semua masyarakat merasa dia terdampak, padahal dia petani. Nah, sehingga dia harus mengulurkan tangannya terus, dan ini mungkin kita coba untuk memberikan pemahaman dari sisi agama bahwa orang yang mampu untuk bekerja dan mampu secara ekonomi kemudian dia meminta-minta, maka nanti akan dibangkitkan di akhirat itu, dia tinggal tengkorak ke wajah saja. Jadi dia tidak akan ada isi di wajahnya. Jadi nanti kami akan berikan edukasi dari sisi agama bahwa menyatakan diri terdampak padahal dia tidak terdampak, karena itu nanti dia akan dibangkitkan mukanya menjadi tengkorak di akhirat. Sehingga geliat-geliat ekonomi akan menguatkan nilai-nilai ibadat. Yang terakhir kepada Bapak Kepala Dinas Dikpora, kami dari ini segera segera pulih kembali. Dan mungkin kalau harapan dari kami MUI, dibuat dulu blueprint-nya dari tim-tim ahli, diseragamkan dulu, dan itu menjadi panduan sekolah untuk menyusun SOP-nya, sehingga nanti mana yang kurang, mana yang lebih disesuaikan dengan karakter sekolah, sehingga saya rasa ini akan lebih cepat karena kita sangat mepet di dalam pelaksanaan ajaran tahun baru itu. Nah, jadi kalau kita tunggu dulu dari sekolah baru digodok oleh tim ahli, itu nanti butuh proses yang agak lama. Kalau menurut pandangan saya nanti teman-teman juga bisa kita diskusi. Nah, terkait hal ini yang disampaikan tadi bahwa kewenangan kabupaten di pendidikan ini hanya TK sampai PAUD, TK sampai SMP. Kemudian tidak dimasukkan di situ MTS, Alia, kemudian SMK, SMA. Nah, ini mungkin ada solusinya walaupun kita dari SMA, MA, pondok pesantren itu dia dia vertikal, tapi mohon kebijakan juga dari pemerintah daerah dalam hal ini
oleh Dinas Dikpora untuk memberikan perhatian yang sama pada sekolah-sekolah ini. Kalau dia tidak bisa secara struktur tugasnya, dia mungkin ada cara-cara lain sehingga semuanya bisa efektif dengan segera. Termasuk kami di pondok pesantren juga membutuhkan arahan, masukan, dan nanti SOP. Saya rasa itu yang dulu dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang telah bekerja maksimal. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan atas upaya ini. Kemudian Kepala Dinas Dikpora, kemudian Ketua Gapensi. Terima kasih kepada Ketua KNPI dan KLA yang telah menginisiasi pertemuan kali ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada khilaf dan salah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, kami sampaikan sangat gamblang, bahkan menurut beliau ibadah di KSB bukan new normal lagi, tapi sudah normal dari awal. Ini barangkali semangat yang hampir sama dengan Bapak Wakil Bupati, bahwa percaya diri kita juga harus kita pupuk sehingga pandemi ini tidak menggerogoti pemberitaan tiap hari, tiap detik, tiap menit, bahkan tiap jam buka HP pandemi. Nyambung dengan masukan dari Pak Kiai tadi, perekonomian segera dinormalkan karena dalam Islam kata beliau mengatakan bahwa lapar, miskin, dan dahaga ini juga menyulut nanti hal-hal yang berbau yang tidak nyaman. Untuk itu kepada Ketua Gapensi selaku induk dari Gabungan Pengusaha Kontraktor Seluruh Indonesia, barangkali mohon arahan serta masukan-masukan dari Pak Ketua dan tim yang selama ini kami paham bahwa teman-teman kontraktor, khususnya kontraktor lokal, juga ikut lockdown dalam tanda petik gara-gara dampak dari pandemi. Untuk itu kepada Bapak Ketua Gapensi, Bapak Saifullah SPT Messi, pada beliau kita silakan 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat, Bapak Ketua MUI, kemudian Bapak Hendrik dari Dikes ahli epidemiologi, kemudian Ketua KNPI selaku pelaksana dari kegiatan seminar virtual ini yang saya hormati, dan juga para peserta semuanya yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwasanya kondisi kita saat ini berada pada wabah pandemi COVID-19 yang walaupun di daerah kita ini tidak terlalu berdampak signifikan dari sisi wabahnya, karena kita ketahui seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati tadi, kita pasien yang masih ada sekarang itu kita hanya di 12, sudah sembuh 1, meninggal 1. Kita ada yang di karantina ada 10 orang. Tetapi bagi kami ada dampak lain yang cukup memukul kita semua. Seperti apa yang diberikan oleh teman KNPI kepada saya selaku Ketua Gapensi, bahwa sedikit ingin berbicara tentang dampak ekonomi dari COVID-19 ini. Bicara di level kabupaten kita, saya tidak tahu pasti angkanya, tetapi tentunya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa Barat ini mungkin menurun ataupun kecil. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor tentunya, dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dengan adanya relokasi anggaran dari pemerintah daerah ini, baik itu DAU, kemudian DHK, dan juga penerimaan-penerimaan dari BAD kita, sehingga dengan kondisi seperti ini jelas akan mempengaruhi ekonomi dari masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat, karena kita ketahui bersama BAD APBD Kabupaten Sumbawa Barat ini salah satu yang akan bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, dengan wabah ini,
jelas akan sangat berdampak di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, terkait dengan tema daripada seminar kita pada hari ini, prediksi penyebaran COVID-19 dan rencana aksi daripada penanganan COVID-19. Jadi seperti apa disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati terkait prediksi-prediksi itu, tentunya sudah ada langkah-langkah yang tepat yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kemudian terhadap rencana aksi, tentunya saya sedikit tadi ingin menyampaikan bahwa kembali kepada kedisiplinan pribadi, kedisiplinan keluarga kita, bagaimana kita menerapkan protokol standar daripada kesehatan itu sendiri. Karena kalau saya memantau di tingkat bawah, di lapangan, nampaknya masih ada celah-celah kelonggaran yang justru dimanfaatkan lebih oleh masyarakat, terutama kita saat ini di wilayah-wilayah yang keramaiannya cukup tinggi. Ya, ini yang penting sekali dari pihak pemerintah untuk bagaimana memutus mata rantai COVID-19 ini. Karena kita ketahui ada klaster baru yang wajib kita waspadai. Ada OTG di situ, orang tanpa gejala yang mungkin akan menjadi wabah baru, klaster baru di kita. Dan ini mungkin lebih jelasnya nanti akan bisa dijelaskan oleh ahli dari kesehatan. Ini yang kita waspadai oleh kita, walaupun memang kita tidak terlalu klaster yang kemarin itu memang klaster dari luar, bawaan dari luar. Kemudian selanjutnya dampak daripada wabah pandemi COVID-19 ini yang sangat terdampak ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Sekali lagi, kalau Pak Ustadz tadi, Pak Kiai tadi mengatakan pertanian tidak terlalu berdampak, tetapi bagi kami daya beli masyarakat kita, karena notabene lebih banyak masyarakat kita bermata pelajaran pertanian, daya beli masyarakat saat ini sangat menurun. Nah, kita ketahui misalnya dari hasil produksi pertanian kita, dari harga gabah, harga jagung, yang notabene pada saat wabah ini justru harganya turun. Harganya turun. Ini juga perlu langkah-langkah dari pemerintah untuk bagaimana menstimulus petani-petani kita. Nah, tentunya dengan kebijakan-kebijakan yang cukup arif dan bijaksana, bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat terutama pertanian, baik itu bagaimana menstimulus menyangkut masalah saprodinya, menyangkut masalah pupuk dan bibit. Ini penting untuk Bapak kita di pertanian. Kemudian selanjutnya dampak yang sangat besar juga di dunia usaha. Saya selaku ketua Gapensi sebenarnya ketua KNPI bukan induk dari asosiasi. Yang induknya sebenarnya yang layak berbicara di sini yang paling pas itu ketua Kadin atau ketua Apindo. Tetapi di kita nampaknya ketua Kadin saya tidak tahu dari ketua Apindonya. Karena begini, dunia usaha itu kalau kami di Gapensi hanya fokus pada dunia konstruksi. Dan memang benar apa yang disampaikan oleh Bapak Trisman tadi bahwa dunia konstruksi ini sangat-sangat terpukul pada wabah pandemi COVID-19 ini. Karena adanya relokasi anggaran dari baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, sehingga penganggaran fisik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah banyak dialihkan untuk penanganan COVID-19. Bagi kami ini suatu hal yang memang wajar karena kita berada dalam pandemi, tetapi kami mendorong sebenarnya pemerintah daerah untuk bagaimana melakukan sebuah langkah mitigasi dari dampak, bukan hanya dampak jangka pendek, tetapi dampak jangka panjang dari wabah ini. Mitigasi dampak itu bagaimana supaya membuat program-program yang memang bisa menumbuhkan daya beli masyarakat. Seperti contoh misalnya, kami di Kabupaten Sumbawa Barat, sehingga roda ekonomi akan bisa kembali bangkit. Selanjutnya juga kami mendorong kepada pemerintah untuk membuat sebuah program pembangunan yang merata, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya fokus pada satu wilayah tertentu, tetapi merata di seluruh Kabupaten Sumbawa Barat. Dan selanjutnya kami juga ingin meyakinkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat bahwasanya di Gapensi di dunia konstruksi, Gapensi Sumbawa Barat juga mengacu kepada protokol kesehatan yang dalam hal ini dengan adanya instruksi Menteri nomor 2
tahun 2000 bulan Maret tahun 2020 terkait dengan protokol pencegahan COVID-19 di dunia konstruksi. Kami sudah menerapkan itu, dan apabila ada program fisik di pemerintah Kota Sumbawa Barat, ini kami sudah menerapkan protokol kesehatannya. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian saya hormati, dampak selanjutnya selain pertanian, ada peternakan, perkebunan, nelayan, juga itu saya rasa sangat berdampak dengan adanya COVID-19. Dan selanjutnya yang cukup berdampak di kita yaitu di dunia pertambangan, dunia kerja. Banyaknya subkontraktor yang saat ini di dunia tambang kita, karena kita punya Aman Nusa Tenggara, yang saat ini rata-rata 90% karyawannya dirumahkan. Nah, tentunya ini berpengaruh pada pendapatan masyarakat, pendapatan karyawan itu sendiri. Dirumahkan sudah hampir 3 bulan. Nah, ini membutuhkan sentuhan dari pemerintah, kebijakan pemerintah, bagaimana ini bisa dijembatani dengan pihak perusahaan. Kemudian sedikit kami ingin menyoroti apa yang dilakukan oleh Aman Nusa Tenggara dengan melakukan isolasi mandiri karyawan yang di Mataram. Nah, hal ini tentu akan sedikit berpengaruh di kita. Pembiayaan dari karyawan itu sendiri dan juga dampak ekonominya bagi Kabupaten Sumbawa Barat. Dan selanjutnya di dunia konstruksi sendiri seperti yang saya sampaikan tadi, kami sangat berharap kepada pemerintah untuk dapat memberdayakan lokal ini, karena kami ketahui di kami ada sekitar 220 kontraktor lokal yang saat ini hampir 70%-nya tidak melakukan registrasi ulang. Kenapa? Karena paket-paket pekerjaan yang ada di pemerintah daerah sudah tidak ada. Mudah-mudahan ke depan di triwulan berikutnya mungkin akan dibuka kembali. Dan terakhir, mohon maaf, kami akan berbicara sedikit tentang new normal. Sampai sejauh mana efektivitas new normal akan diterapkan di Kabupaten Sumbawa Barat ini? New normal harus kita memahami bahwa ada pemahaman yang berbeda di tengah masyarakat kita. Apakah kita akan terapkan? Kalau new normal tentu kita memahami oleh kita bahwa sebuah tatanan kehidupan baru, kehidupan sosial baru di kita, di tengah kita pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol standar kesehatan sesuai yang diterapkan oleh WHO atau di Menkes. Tentunya masing-masing bidang ini akan berbeda, baik itu kesehatan, baik itu pendidikan, keagamaan, dunia usaha, perbankan, dan lain sebagainya. Tentu ada protokol-protokol sendiri. Ini akan kita masuk kepada hal seperti itu. Tetapi di tingkat masyarakat, ada pemahaman yang berbeda. Pemahaman itu masyarakat ada yang mengatakan bahwa, oh ternyata ini kita kembali normal, kembali seperti dulu. Ada juga yang mengatakan bahwa kondisi sudah mulai normal. Kondisi sudah mulai normal. Tentunya dengan kondisi seperti ini kita harus melakukan sosialisasi yang masif. Sosialisasi yang masif terkait dengan kondisi sebenarnya terkait dengan new normal ini. Pemahaman itu harus kita berikan kepada masyarakat. Kemudian kedisiplinan masyarakat juga harus betul-betul diberikan, ditekankan untuk betul-betul disiplin. Ini yang saya rasa penting harus dilakukan oleh kita. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan terkait dengan kondisi new normal ini, seperti tadi di awal sudah saya mengatakan jangan sampai timbul klaster baru di kita. Dengan kita melonggarkan sedikit terkait dengan pengetatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terhadap masyarakat yang datang dari luar daerah, yang dari baik itu zona merah maupun yang lain. Sehingga ini penting bagi kita standar protokol standar kesehatan ini betul-betul diberikan, disosialisasikan kepada masyarakat dengan begitu masif. Karena banyak indikator, banyak sekali persyaratan-persyaratan untuk kita menuju kepada new normal itu sendiri. Jadi ini penting, saya rasa apakah kita sudah efektif atau belum untuk bisa melaksanakan new normal, saya rasa banyak ahli yang bisa nanti menjelaskan terkait dengan itu. Jadi saya rasa demikian, Pak. Jadi saya berbicara terkait dengan ekonomi tadi, jadi banyak sekali dampak di kita yang kita rasakan sudah hampir 4 bulan, 3 bulan sampai 4 bulan lah kita rasakan.
terutama kami di dunia konstruksi ini. Terima kasih kepada pelaksana Pak Wabub atas atensinya semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua KPNSI. Intinya beliau kontraktor kita cukup terpukul sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Nanti kita coba diskusikan, mudah-mudahan Pak Wakil juga sudah mendengar masukan-masukan dari Pak Ketua KPNSI tadi. Terakhir, perlu kami sampaikan juga sebelum pemateri terakhir, kita akan berakhir di jam 16.00. Begitu azan nanti, kita akan break sebentar untuk sholat, setelah itu kita lanjut sampai dengan jam 4, nanti Pak Wakil juga memberi respon, Pak Kiai Ketua MUI, Pak Kadis Dispora, Pak Ketua KPNSI, dan terakhir, Pak Ketua KPNSI cukup banyak memberi masukan tentang standar-standar kesehatan. Pada akhirnya, pemateri terakhir kita adalah ahli kesehatan masyarakat kepada Pak Henry untuk menjelaskan, barangkali tidak panjang, cukup 3 menit saja. Nanti kita perdalam di diskusi. Kepada Pak Henry, disilakan. Ya. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Sumbawa Barat, Bapak Kadispora, Bapak Ketua MUI, dan Bapak Ketua KPNSI Sumbawa Barat. Singkatnya peserta webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita masuk pada sebelum kita masuk pada konsep new normal, kami ingin sampaikan sedikit perspektif sehat sakit itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian. Mohon di slide nomor 2, konsep sehat sakit. Jadi memang sehat sakit ini bagian dari episode kehidupan manusia, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita selama hidup pasti akan mengalami episode sehat dan sakit. Kemudian jadi ini ini ada jadi pertanyaan filosofis sejak manusia itu lahir. Jadi dia sehat, kapan dia sakit. Jadi dimensi kesehatan sendiri kalau dari pandangan kami di kesehatan masyarakat ini sangat luas, Bapak Ibu sekalian. Jadi sehat itu tidak serta-merta kita ketika tidak ada bibit penyakit dalam tubuh itu diartikan sehat. Jadi sehat itu memang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, sehingga memampukan orang untuk produktif baik secara sosial maupun secara ekonomi. Jadi betul ya Pak tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua MUI bahwa orang ketika dia tidak bisa mengerjakan aktivitas keagamaan secara normal itu akan mempengaruhi kondisi sehatnya, karena memang sehat itu luas dimensinya. Jadi tidak serta-merta hanya dari sudut pandang ada tidaknya penyakit dalam tubuh seseorang. Jadi memang orang juga tidak bisa bekerja kemudian melanggar hukum, itu juga dimensi dari kesehatan. Jadi memang kesehatan memandang definisi sehat itu sangat luas, banyak dimensi, Bapak Ibu sekalian. Jadi di situ dulu kita sebut. Jadi ketika kita mungkin karantina, isolasi, tidak ada aktivitas yang bisa dikerjakan, ekonomi terpuruk, itu juga kondisi yang tidak sehat, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dulu kita sepakat sebelum kita masuk ke new normal itu apa. Kemudian di slide keempat, bisa dilompat ke slide nomor 4. Kami berikutnya bisa ditampilkan slide-nya, host. Nah, ini. Bapak Ibu sekalian, jadi penyakit menular itu tadi yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati bahwa penyakit menular itu punya cara yang sama dalam menularkannya. Jadi ada kami sebut dia sebagai agent, si virus, bakteri yang bisa dari manusia, dari hewan. Kemudian ada transmission-nya, ada medianya, dalamnya melalui droplet. Jadi melalui droplet, bukan melalui vektor, bukan juga melalui airborne, jadi udara. Jadi transmisi si virus ini melalui cairan yang dikeluarkan dari hidung dan mulut. Sewaktu kita berbicara seperti ini. Pintu masuknya di tubuh manusia, virus SARS-CoV-2 ini, penyebab COVID-19 ini adalah mata,
hidung, dan mulut. Sampai saat ini jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh di berbagai negara, pintu masuknya dari 3 ini. Jadi tidak melalui pintu-pintu yang lain. Jadi selama kita bisa menghindari droplet, percikan itu tadi, kemudian menghindari sentuhan di mata, area hidung, dan area mulut, penularan bisa kita cegah, bisa kita minimalkan. Kemudian di slide berikutnya, bagaimana kemudian kita memutus mata rantai penularan? Yang paling penting dalam semua, saya berbicara penyakit menular pada umumnya. Deteksi dini, identifikasi. Jadi orang-orang yang kita duga ini sesegera mungkin kita identifikasi, kita temukan orang-orangnya, siapa yang kita curigai. Dalam hal ini kita melakukan pengawasan terhadap pelaku perjalanan. Jadi semua pelaku perjalanan dicatat, begitu dia berasal dari daerah yang kita curigai atau kelompok yang kita curigai memang penularannya tinggi, kita tindak lanjuti lagi dengan pemeriksaan rapid antibody-nya. Kalau kecurigaan itu menguat atau bahkan terkonfirmasi, kemudian diisolasi. Jadi semua penyakit menular seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya COVID, penyakit menular, DBD dan lain sebagainya. Dilakukan isolasi, kemudian diberikan pelayanan kesehatan yang cukup. Yang tiga poin ini yang sebenarnya harus kita berikan perhatian kalau kita ingin memutus mata rantai penularan COVID. Jadi dimulai dari seberapa mampu, seberapa banyak, seberapa cepat kita melakukan identifikasi. Dalam hal ini kasus di Sumbawa Barat, hampir semua kasus positif kita dipandu melalui hasil rapid test antibody. Jadi kita menemukan kasus dipandu melalui rapid test antibody. Karena 1 menit lagi, Pak. Karena dari semua kasus tidak ada yang menunjukkan gejala. Kita masuk ke slide nomor 7, Bapak Ibu sekalian. Mohon moderator dibantu, host dibantu ke slide nomor 7. Berikutnya setelah normal baru. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, penderita di Indonesia, kasus di Indonesia paling tinggi pada usia produktif. Jadi kelompok inilah yang harus kita lindungi, usia-usia produktif 15 sampai 59 tahun. Karena memang kasusnya banyak pada kelompok usia ini. Kemudian slide nomor 11 terakhir, untuk menghadapi new normal, di nomor 11. Sebelumnya, satu slide. Nah, ini dia. Jadi di dalam new normal itu, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya normal ini masa transisi dia. Jadi bukan akhir dari siklus pandemi ini. Maju satu slide. Maju satu slide. Next. Ya, next. Ya. Jadi bukan akhir dari pandemi ini. Jadi ini proses kita bagaimana biar tetap sehat tadi. Karena kalau kita diam juga di karantina juga tidak sesuai juga dengan konsep kesehatan. Kita tidak bisa beribadah sebagaimana mestinya, kita tidak bisa berinteraksi sosial sebagaimana normalnya. Itu juga kurang baik kalau menurut pandangan kesehatan masyarakat. Jadi new normal ini, yang paling penting pada masa new normal ini, kita bisa melakukan penilaian terhadap kesiapan kita melaksanakan. Tadi Bapak Kadispora juga sudah melakukan asesmen terhadap kesiapan sekolah-sekolah, itu penting Bapak Ibu sekalian. Di mana nanti new normal ada yang jadi tanggung jawab individu, masyarakat, ada yang jadi tanggung jawab pemerintah. Ini juga harus jelas. Seperti menjaga jarak, itu tanggung jawab individu. Jadi individu memang betul harus diedukasi. Bagaimana kemudian menjaga kebersihan, mencuci tangan, tanggung jawab individu. Tanggung jawab pemerintah di mana? Tanggung jawab pemerintah menyiapkan pelayanan kesehatan ini siap kalau terjadi lonjakan kasus. Yang kedua, pemerintah harus menegakkan aturan. Kalau memang aturannya dia harus jaga jarak, jaga jarak. Kalau dia harus cuci tangan, dia harus cuci tangan. Saya pikir di situ moderator yang bisa kami sampaikan, jadi untuk menghadapi new normal sampai nanti pandemi ini berakhir. Terima kasih atas kesempatannya. Kami
mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry atas arahan-arahan dari perspektif kesehatannya, cukup menarik. Sebelum azan, kita buka satu sesi dulu barangkali karena sudah banyak yang lewat chat. Kami memantau dari chat ini cukup ramai. Barangkali kita buka satu saja dulu peserta yang ingin merespon balik beberapa narasumber tadi. Kepada para peserta disilakan host untuk bisa mengontrol mikrofonnya. Bapak Ibu yang pengen diskusi, nama, asal, kemudian pertanyaannya diarahkan kemana atau ke siapa. Silakan Bapak Ibu. Ibu Yaya Kalbia Harisanti. Ibu Yaya Kalbia Harisanti, silakan Bu. Terima kasih Pak Trisman. Siap. Suara saya sudah masuk ya? Sudah, silakan Bu. Sudah. Lanjut Bu. Saya tadi sudah sempat chat sama Pak Trisman terkait dengan seandainya memang new normal ini akan segera diberlakukan di Kabupaten Sumbawa Barat secara khusus, kemudian di Indonesia secara umum, tidakkah ini sama dengan herd immunity ya, yang kuat antibodinya itu akan bertahan, sementara yang kurang berita-berita begitu. Saya paham memang Pemda KSB ya dengan segenap instansinya sudah berusaha menerapkan protokol kesehatan yang memang sangat luar biasa. Namun kan pintu masuk antara daerah kita dengan Sumbawa Besar, kemudian Lombok terutama, termasuk juga di wilayah Surabaya dan lain-lain yang sudah menjadi zona hitam itu kan tidak bisa dihindari. Sementara di satu sisi, yang saya pahami dari tadi juga disampaikan, bahwa rapid test itu pun tidak bisa menjamin bahwa orang yang saat dirapid saat itu, misalnya saat dia masuk ke dalam daerah kita ataupun keluar itu, ada jaminan bahwa dia tidak terkena COVID-19. Karena kan ada proses antibodi atau imun kita itu sedang beraksi dan seterusnya. Bu Yaya. Ya. Pertanyaannya diarahkan ke mana Bu ya? Langsung aja Bu. Saya ingin mengarahkan kedua pihak ini sebenarnya ke Pemda, tapi kalau misalnya memang tetap ini ke bolehlah siapa saja nanti Pak, karena ini saya secara umum saja ingin menyampaikan ya, karena ini mencakup baik itu pendidikan juga pendidikan juga ini kesehatan dan juga ini Pak dari sisi ekonomi. Nah, sementara di satu sisi ya seperti yang saya tadi sampaikan, kalau kita tetap dengan proses itu, tidakkah ini akan ada coba-coba tentang siapa sih yang akan lebih kuat dan seterusnya. Sementara kalau kita kembalikan ke dalam Islam, karena saya paham bahwa KSB ini kan landasannya kan Kabupaten Fitrah. Maka saat mengambil suatu pendapat kan akan dilandasi kepada apa yang diinginkan Allah seperti itu. Nah, di dalam Islam insya Allah sudah dipahami tetap ada isolasi, tetap ada lockdown begitu suatu daerah yang terjangkit ya, tidak boleh dimasuki dan seterusnya. Tapi dengan catatan ada pemenuhan kebutuhan standar seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan juga keamanan begitu Pak. Tapi di satu sisi kan kita lihat sekarang antibodi kita itu kan harus disupport dengan gizi yang baik. Tapi di satu sisi tidak semua gitu. Emak-emak juga, saya sebagai emak-emak juga merasa kebutuhan hidup juga semakin bertambah sehingga untuk mensupport itu juga kurang gitu. Nah, itu mungkin Pak, saya. Kami sudah tangkap arah dari pertanyaan Ibu. Terima kasih Pak. Oke. Nanti kami coba respon. Berikutnya dari Pak Bambang Wiranto. Baik, terima kasih Pak Trisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada penyelenggara dan rekan-rekan. Mungkin saya tidak bertanya ya, cuman kalau berkaitan dengan kebijakan nantinya berkaitan dengan tatanan norma baru
saya sebenarnya coba lihat peraturan yang dikeluarkan oleh Kota Surabaya. Kota Surabaya itu sudah keluarkan peraturan yang berkaitan dengan tata normal, yang mungkin menjadi sebagai pendamping dari kebijakan yang mungkin nanti diambil oleh daerah kita, Sumbawa Barat, yang berkaitan dengan pedoman tatanan normal baru dalam kondisi pandemi. Karena di dalam peraturan itu, mohon maaf, semua aspek itu diatur. Ketika kita berbicara masalah pendidikan, pendidikan itu termasuk ekonomi, ya. Karena pendidikan swasta, termasuk pesantren, itu kalau melihat peraturannya masuk dalam konsep perdagangan juga, ya termasuk usaha yang terbuka, namun harus tunduk pada undang-undang sistem pendidikan 20 tahun 2003, junto dengan peraturan turunannya, terutama yang diselenggarakan oleh swasta. Nah, kalau berbicara masalah Pak Bambang, kita coba break 3 menit Pak ya untuk azan, atau 5 menit lah azan sholat. Setelah itu kita lanjutkan lagi di sesi berikutnya. Teratur dulu, mungkin sekarang Ibu Umu dulu. Ibu Umu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Sugara, saya seorang praktisi pendidikan. Nah, terkait dengan kebijakan new normal ini, khususnya untuk mengaktifkan kembali sekolah. Nah, sebelum itu saya ingin memaparkan sebuah data, fakta yang disampaikan oleh media bahwa per tanggal 23 Mei dari Okezone itu bahwa hampir 1.000 anak terpapar. Kemudian peneliti juga dari Lembaga Biologi Molekuler menyampaikan bahwa pelonggaran restriksi sosial yang dilakukan oleh beberapa negara-negara yang sekarang sudah menerapkan new normal itu karena mereka kasus yang terjadi di negara mereka single digit per harinya begitu. Kemudian Komisioner KPAI pun Ibu Retno itu menyatakan bahwa harapannya kebijakan new normal ini betul-betul dipertimbangkan, khawatirnya nanti justru sekolah menjadi klaster baru seperti itu. Kemudian seorang epidemiolog ya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin pun menyampaikan bahwa penanganan COVID di Indonesia itu sebenarnya tahap 1-nya belum selesai gitu, tetapi sudah mau ke tahap 2. Nah, kemudian kebijakan new normal ini pun di dalam Detik Finance kita melihat di media bahwa motivasi diberlakukannya itu karena memang mempertimbangkan ekonomi begitu. Nah, pertanyaan saya di sini itu adalah bagaimana analisis politik terkait dengan kebijakan ini, mengingat tadi sudah disampaikan terkait dengan pernyataan para saintis, kemudian pakar kesehatan, bahwa ini sebenarnya belum bisa diberlakukan di negara kita. Nah, apakah jangan sampai kita ini terjebak dalam agenda kapitalistik global begitu? Mohon tanggapannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli, sudah masuk teori konspirasi global ini. Ini sudah luar biasa ini. Jadi KSB dilihat dari teropong berbagai perspektif. Nanti kita serahkan ke Pak Kadis bagaimana kebijakan terhadap new normal di bidang pendidikan. Keyakinan kita insya Allah tidak akan terjadi klaster baru, karena bagaimanapun saya yakin pemerintah juga ada standar-standar yang sudah sangat jelas, arahan-arahan WHO, pemerintah pusat, provinsi, bahkan kabupaten sendiri. Penanya terakhir, silakan sebelum Pak Kadis menjawab. Penanya terakhir kita berikan kepada mewakili pengusaha muda nih. Nanti bisa masuk seperti Bang Tris. Nah, ini dari mana? Siapa? Izin Bang. Minum dulu, minum. Fasid dari masyarakat warga perwakilan TNI Palang Merah. Pertanyaan tujukan ke siapa? Mungkin ditujukan pada semua lah, semua narasumber untuk menyikapi dengan ini normal. Silakan Pak Ustadz, singkat saja ya, karena masih ada yang lain. Satu lagi terakhir. Ini satu lagi terakhir. Setelah itu kita akan dari coba mendengar. Oke. Izin terakhir Bang. Silakan, silakan. Silakan Ustadz. Ustadz Rasid. Baik,
terima kasih atas kesempatannya diberikan. Ya, pertama-tama saya terima kasih pada para moderator, Bang Tris dan Mbak Yaya. Yang terhormat Bapak Wabub dan para narasumber yang lain. Terkait dengan persiapan new normal yang kita lakukan, yang kita laksanakan di Barat, pada dasarnya kalau kita melihat dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan cara pencegahan dan penularan COVID ini sangat luar biasa dan sangat efektif. Mungkin perlu kita maksimalkan saja terkait dengan hal tersebut sehingga new normal yang coba kita laksanakan nanti ini bisa dilaksanakan, bisa diterapkan dengan baik dan insya Allah tidak akan kita berbilang seperti biasa. Hanya saja yang perlu kita sebagai catatan kita bersama mungkin, Mentris, saat ini kita dalam penanganan ini khususnya ya, saya juga perwakilan dari PMI setelah kami evaluasi terkait dengan tim Palang Merah terkait dengan penjagaan COVID yang ada di Simpang Haji Hasim 60 Tano sangat-sangat luar biasa dalam melakukan ya pencegahan tersebut. Bahkan 24 jam mereka teman-teman ini tidak tidur terkait dengan bagaimana caranya kita bisa menangani. Mohon izin Ustaz, pertanyaannya aja. Baik Pak Ustadz Rashid, karena waktu kami sudah membaca arahannya. Intinya adalah penegasan perspektif pencegahan. Tertib pencegahan di khususnya di lapangan ini, surveillance-nya pihak desa dan sebagainya itu. Kalau masing-masing kecamatan itu sudah maksimal sehingga bisa kita mencegah nantinya para baik Pak Ustadz. Ini. Terima kasih. Baik Pak Ustadz. Siap. Terima kasih Pak Ustadz Rashid. Terakhir dari siapa? Bang. Mulisin. Silakan di. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang pertama saya ke Dikes Bapak Hendri Fitriawan, ya, ahli epidemiologi. Yang pertanyaan saya pertama sekarang terkait dengan kurva sebaran COVID di Sumbawa Barat. Ya, kalau kita lihat Jakarta ini atau Indonesia ini belum membentuk kurva. Ini kan masih khawatir. Nah, seperti tema besar kita ini prediksi sebaran dan rencana aksi. Mungkin dari pihak rumah sakit juga bisa memprediksi sebaran COVID yang ada di Sumbawa Barat. Tadi sudah disampaikan dari awal ada 10 yang orang isolasi, 11 orang yang positif, 1 orang meninggal ya, kalau tidak salah. Sehingga mungkin sudah ada dari pihak rumah sakit sendiri, dari ahli epidemiologi untuk analisanya seperti apa. Kalau kita berbicara Sumbawa Barat sehat ini pasti konsepnya itu jika yang ODP, yang PDP ataupun yang positif ini jumlahnya akan lebih banyak yang sehat, baru bisa dikatakan sehat. Yang kedua, untuk Pak Kepala Dikbud, kesiapan kita sudah sampai mana sekarang mau new normal? Sedangkan kita ketahui bersama di press release resmi dari Presiden ada 100 daerah yang diperbolehkan new normal. Itu pun yang termasuk daerah zona hijau. Sedangkan NTB masih zona merah. Masih jauh dari harapan. Kita lihat data per tanggal kemarin hari Kamis, NTB positifnya itu bertambah 14 orang. Sehingga totalnya menjadi 822. Untuk kesembuhan 0 per hari Kamis kemarin. Sehingga yang total sembuh keseluruhan itu baru 325. Data kemarin juga 1 orang meninggal NTB. Sehingga total masyarakat NTB yang meninggal itu 22 orang. Apakah new normal ini harapan atau cuma hayalan kita bersama? Karena NTB ini masih zona merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih. Dari suaranya saya jadi ingat orang ini. Saya tahu. Ini mantan ketum HMI kayaknya ini. Baiklah, Pak Kadispora, ternyata sisi pendidikan sangat viral untuk didiskusikan. Tadi Ibu Umu sudah pertama juga pendidikan, kemudian Ibu Eli Sugara juga
tentang pendidikan, bagaimana analisis dari perspektif pendidikan terhadap penerapan new normal. Kemudian dari LPPM Jakarta, Jabodetabek ini, bagaimana kesiapan dari instansi terkait, apakah new normal di sektor pendidikan, harapan atau hayalan. Kemudian untuk Pak Henry, ada tidak prediksi kemudian sebaran dan rencana aksi terhadap penyebaran COVID di Sumbawa Barat? Pak Kadispora. Siap. Silakan Pak Wakil. Oke. Sebelum Kepala Dinas Dikpora menjawab ini, karena ini menyangkut kebijakan pemerintah daerah, jadi saya terima kasih sekali kepada beberapa penanya yang sudah memberikan respon terhadap kondisi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa Barat. Pertama, apa yang disampaikan oleh Pak Saiful dari Gapensi, memang benar bahwasanya terjadinya wabah COVID-19 ini berimbas kepada sektor pendapatan beberapa kontraktor ya, dan mungkin bukan beberapa kontraktor saja, tetapi bagi para pebisnis juga ini sangat berpengaruh. Kenapa ini terjadi? Karena ada kebijakan negara, ya, kebijakan negara yang mereposing semua anggaran yang ada di seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. Mau tidak mau, kita ini adalah pemerintahan daerah yang ada dalam sebuah sistem kenegaraan yang harus patuh dan tunduk terhadap aturan main negara ini. Yang harus kita pahami bahwa Sumbawa Barat ini adalah bagian dari sebuah negara, sebuah kepemerintahan, sebuah sistem negara yang mau tidak mau harus kita lakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam struktur kita bernegara, berpemerintahan ini. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Sehingga bias dari apa atau akibat dari apa yang terjadi terhadap refocusing yang kita lakukan, karena kalau telat saja refocusing kayak kemarin lah, kita sedang menyusun refocusing ternyata ada batas waktunya. Padahal kami melakukan itu adalah semata-mata untuk melihat penting dan tidak pentingnya, sesuai dengan batas yang diberikan, batas dan aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Itu kan menjadikan sebuah persoalan juga. Tetapi mau tidak mau, kita harus beberapa program anggaran kita pangkas. Sehingga belanja daerah terhadap proses pembangunan infrastruktur dan yang lainnya, mau tidak mau, ini terjadi pemangkasan dan terjadi stuck pekerjaan. Karena tidak ada uang atau ditarik uangnya oleh negara. Sehingga mengakibatkan beberapa kontraktor, beberapa bisnismen, mungkin juga para toko yang selama ini bekerja sama dengan kontraktor, pemerintahan, dinas-dinas terkait, itu menjadi sedikit pendapatan, bahkan tidak ada sama sekali pendapatan. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami. Di lain sisi, ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu tadi kan, tentang mungkin ini ada manuver atau konspirasi. Ya inilah faktanya negara hari ini, fakta dunia hari ini, yang dimana dalam bidang kesehatan kita sangat diintervensi oleh WHO, dan hubungan WHO sebagai lembaga dunia di bidang kesehatan itu hanya berhubungan dengan suatu negara, bukan dengan kita yang ada di kabupaten atau di provinsi. Mereka menekan negara ini untuk bagaimana mengikuti prosedur atau protap kesehatan dunia. Ini yang mengakibatkan mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi dengan seluruh aparatur negara itu harus tunduk dan taat. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk kita pahami bersama-sama, saya secara pribadi, mungkin para narasumber, para peserta dan seluruh masyarakat Sumbawa Barat ingin yang terbaik yang bisa dilakukan seperti biasanya sebelum terjadinya COVID-19. Tetapi fakta dan kenyataannya, kita harus berhadapan
dengan yang namanya wabah COVID-19 yang itu bukan hanya individu per individu, tetapi ini sudah bermain sistem negara, sistem kekuasaan yang berimbas kepada perilaku hidup bermasyarakat dan bernegara. Nah, untuk itulah dalam hal ini saya ingin berharap bahwa teman-teman, oke, kita berimajinasi dalam sebuah negara, tetapi kita juga harus berfokus apa yang harus kita ambil, kebijakan apa yang harus diambil oleh pemerintah, sehingga harapan dari berbagai macam pihak, ada yang ingin contohnya, ada yang ingin anaknya sekolah, ada banyak orang juga yang ingin penerapan pendidikan untuk diberhentikan dulu, untuk kita seperti apa yang telah kita lakukan hari-hari ini, sekolah dari rumah. Bahkan sekolah dari rumah pun banyak juga masalahnya yang kita hadapi. Bagaimana keberadaan setiap siswa, setiap murid, setiap orang tua wali murid yang ya maaf ada yang bisa online karena ada HP-nya yang bagus, ada juga masyarakat kita yang mungkin saat ini secara ekonominya belum siap untuk memberikan fasilitas itu kepada anaknya. Sehingga banyak juga para guru, ya, aparatur sipil negara yang di bidang pendidikan yang harus turun langsung tangan ke rumah masing-masing. Dan itu pun ada juga yang kita harapkan para orang tuanya yang datang ke sekolah-sekolah, misalnya contohnya ulangan kemarin, ulangan sekolah atau ujian sekolah yang sebelum itu Pak Kadis Dikpora pernah mengeluarkan surat edaran untuk bagaimana mereka bisa sekolah, bisa ujian di sekolah. Ternyata banyak sekali aspiratif dari masyarakat, ada yang bilang oke, kita masuk, ada yang juga banyak yang bilang jangan dulu untuk masuk sekolah. Dari aspirasi yang kita terima, maka pemerintah daerah dalam hal ini Bupati mengambil kebijakan tetap kita kembali kepada aturan pertama yang kita buat, bahwa anak-anak kita sekolah dari rumah. Nah, ini menjadi sebuah persoalan juga bagi pemerintah. Makanya dalam hal ini solusi yang kami ambil sebelum new normal dilakukan di Kabupaten Sumbawa Barat, jadi harus teman-teman masyarakat jangan melihat ketika kami ingin berharap kepada Dinas Pendidikan untuk melakukan atau menyiapkan protap pendidikan atau protokoler kesehatan di bidang pendidikan, bukan langsung kita akan sekolah, tidak. Tetapi kita sedang menyiapkan, kami sangat memahami apa yang oleh teman-teman dari yang pemerhati pendidikan tadi, yang menyatakan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat bukanlah salah satu daerah yang dapat diberi izin untuk melakukan new normal. Kami sangat sepakat dan sangat sepaham sekali. Nah, untuk itulah karena belum kita mendapatkan izin, karena kita harus minta izin dulu nih. Nah, untuk Sumbawa Barat adalah bagian sistem yang terkecil dari sebuah negara ini, dari struktur pemerintahan di kabupaten, itu juga harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Tetapi, menurut kami, selaku pemegang kebijakan di pemerintah daerah, saya bersama Bupati Sumbawa Barat ingin mempersiapkan diri, karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan pasti berhadapan dengan yang namanya new normal tersebut. Karena ini adalah bagian dari sirkulasi kehidupan. Karena apalagi yang kita lihat hari ini juga banyak orang yang mengeluh. Dia tidak keluar, tidak dapat mengunjungi saudaranya, ya, menjadi sebuah persoalan. Apalagi kalau bisnisnya tersendat, apalagi para toko-toko, para pedagang yang biasanya mengambil barang, dijual barangnya, mengambil barang di luar Kabupaten Sumbawa Barat, ini juga menjadi persoalan bagi mereka. Nah, untuk itulah kami dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat ingin menyiapkan protokoler kesehatannya dari bidang pendidikan, di bidang transportasi, dan segala bidang yang harus kita siapkan termasuk dalam bidang keagamaan. Yang sampai hari ini, walaupun sebenarnya pemerintah pusat, pemerintah provinsi tetap menginginkan kita sholat di rumah, tetapi kami selaku
pemerintah yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat melihat dari aspiratif para tokoh agama, tokoh masyarakat, para masyarakat kita yang mayoritas Muslim, yang berharap untuk bisa sholat berjamaah di masjid, yang berharap waktu itu kita bisa sholat id di lapangan dan masjid. Nah, ini kami ambil satu hal yang menurut kita adalah hal yang luar biasa. Ya, kita sudah mencoba ini, ternyata orang ya karena tidak bersentuhan langsung dalam artiannya tidak bersalaman, tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Alhamdulillah, praktek sholat berjamaah yang telah terjadi pada bulan suci Ramadan dan praktek sholat berjamaah pada sholat Idul Fitri tidak membuat atau menciptakan klaster baru di Kabupaten Sumbawa Barat. Ini adalah sebuah optimisme yang harus kita berikan kepada masyarakat. Karena ada satu sisi masyarakat yang berharap untuk kembali normal, ada juga masyarakat yang terlalu takut terhadap keberadaan COVID-19 ini. Nah, untuk itulah kami dari pemerintah daerah ingin menyiapkan prosedur sebelum kita menghadapi yang namanya new normal, khususnya dalam bidang pendidikan. Makanya kami minta kepada Dinas Pendidikan, bukan dalam artian di Kepala Dinas Pendidikan itu nanti akan mengeluarkan bahwa harus sekolah, tidak. Tetapi mereka harus menyiapkan perangkatnya, menyiapkan protapnya, menyiapkan protokol pendidikannya dari masing-masing gugus tugas dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat, agar sudah menyiapkan diri. Karena mau tidak mau suatu saat kita akan menghadapi ini, mau tidak mau kita juga anak-anak kita ingin bersekolah, mau tidak mau anak-anak kita juga harus berinteraksi dengan orang lain dan sesamanya. Dan harus yang kita ingat, untuk itulah pemerintah daerah dalam hal ini Bupati memerintahkan Kepala Dinas Dikpora mengundang para pakar, mengundang para peduli pendidikan untuk membuat juklak dan juknis atau protap pendidikan bagaimana kita bersekolah dalam khususnya ketika kita akan menerapkan new normal, dan itu pun dengan catatan bila kita diizinkan oleh pemerintah pusat. Semua daerah yang ingin menerapkan new normal tanpa izin pemerintah pusat tidak akan bisa melakukannya. Nah, untuk itulah sebelum kita itu mengajukan, kita ingin adanya persiapan dari diri kita, terutama pemerintah daerah, terutama dalam SKPD yang berkaitan dengan pendidikan untuk menyiapkan bagaimana kita harus menyiapkan orang tuanya, mengantarkan anaknya sampai di mana, terus anak-anak ini harus cuci tangan, ada nggak tempat cuci tangan yang sudah disiapkan di sekolah, kita harus siapkan masker, kalau manakala anak-anak kita, orang tuanya lupa untuk memberikan masker kepada anaknya, dan ini sudah kita siapkan. Nah, untuk kita siapkan itu, dan bagaimana di dalam mekanisme sekolahnya, seperti jaga jarak misalnya. Nah, sampai saya memberikan salah satu solusi kepada Dinas Pendidikan, apabila ada sekolah nanti kita, kalau yang biasanya sekolahnya pagi, kita akan bagi dua, untuk ada sekolah pagi, ada sekolah siang. Untuk menjaga jarak, kalau yang pertamanya 100%, kita bagi menjadi 50% setiap kapasitas kelas yang ada, sehingga kita bisa menerapkan jaga jarak di situnya. Cuci tangan insya Allah kita lakukan, dan jam pendidikan pun, jam belajar mengajar pun nanti mungkin kita akan tinjau ulang. Kalau kemarin jam 7, mungkin besok itu jam 8, pulangnya jam berapa. Ini yang harus disiapkan oleh Dinas Pendidikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita berbicara tentang ya kita ini semuanya mayoritas Muslim, alhamdulillah kita punya keyakinan ya. Tetapi Al-Quran juga mengajarkan kita untuk selalu berdisiplin dan selalu kita berkehidupan cukup. Masyarakat Sumbawa Barat hari ini alhamdulillah tidak ada yang tidak bisa makan. Dan sekarang ini sedang kita diajarkan untuk yang pertama kita bisa berbagi dengan sesama. Mudah-mudahan para pemirsa, teman-teman, sahabat, kerabat, kita punya lebih hari ini juga kita tidak bisa memanfaatkan. Kita makan pun ternyata yang namanya makanan bergizi itu bukan pizza ternyata. Ternyata makanan bergizi itu ya sayur kelor yang tidak ada belinya, yang bisa kita petik di mana-mana dan tersebar di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Kita makan dengan ikan mujair, dengan dengan ikan yang ada di laut. Juga para nelayan kita juga dengan normal dia pergi melaut dan mengambil ikan di laut atau di danau. Dan ini hal yang kita diajarkan untuk hidup sederhana dengan apa adanya. Dan untuk kita bisa mengajarkan kepada diri kita untuk disiplin. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, batas COVID-19 berakhir atau tidak ini kita tidak tahu. Tetapi kan kita tidak boleh menyerah di dalam kehidupan ini.
Makanya kita harus punya keyakinan, kita bukan harus membunuh diri, bukan. Kita melakukan new normal, kita melakukan sholat ini, tetapi kita dengan cara melaksanakan protap kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, dengan jaga jarak, memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan insya Allah dengan seperti itu kita akan bisa melaksanakan apa yang dinamakan new normal itu tadi. Tetapi catatannya, suka atau tidak suka, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat tidak bisa berdiri sendiri di dalam proses penerapan new normalnya. Tetapi harus kita kembalikan, kita minta izin dulu ke pemerintah provinsi harus meminta izin kepada pemerintah pusat. Ini alur yang harus dilakukan dalam mekanisme pemerintahan. Nah mungkin kalau kita berbicara prediksi, tidak ada yang bisa memprediksikan kapan wabah virus corona itu akan berakhir. Sampai detik ini. Bahkan banyak juga orang, ya negara ini, bahkan WHO pun belum menemukan vaksin yang jitu untuk bagaimana menyembuhkan orang yang terjangkit virus corona. Tetapi fakta yang terjadi, di antara 12 yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat yang terjangkit positif COVID-19, yang pertama almarhum yang sudah meninggal, beliau itu saya nyatakan tidak meninggal karena COVID-19. Tetapi ada penyakit bawaannya, penyakit bawaan yang dialami oleh beliau, dan mungkin itu adalah takdir beliau, bahwa kita tahu di agama Islam kita diajarkan bahwa yang namanya ajal, yang namanya umur ini kita tidak tahu, karena hanya Allah lah yang bisa menentukan kita mati kapan dan di mana, itu hanya Allah yang menentukan. Nah, di antara yang 11 lagi, yang satu sembuh. Bayangkan, obatnya belum, vaksinnya belum ditemukan, tetapi orang bisa sembuh. Berarti kan ada obatnya ini. Makanya kita harus dikasih berjemur, berolahraga. Ini disiplinnya yang dilakukan. Nah, yang selanjutnya yang paling penting, bagaimana kita meningkatkan imunitas kita. Imunitas ini sangat penting. Kalau terus kita membawa ketakutan di dalam diri kita, maka imunitas kita akan turun, dan kita pun tanpa adanya wabah virus corona pun pasti akan lemas, akan lesu, dan akan sakit. Tetapi kalau kita punya semangat dan sugesti untuk terus tetap semangat, untuk bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, menyiapkan diri kita, insya Allah, ya insya Allah lah yang 10 orang yang hari ini ada di Rusunawa, mereka ini kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, mereka ini mungkin bukan keadaan fisiknya itu luar biasa baiknya. Mungkin lebih baik kesehatan mereka daripada saya. Lebih baik kesehatan tubuhnya, walaupun di dalamnya wabahnya, di dalam diri kita semuanya, kita ini pasti ada virus di dalam kita. Kalau enggak COVID ya flu, kalau enggak flu ya batuk, ada TBC, ada penyakit bawaan yang lainnya, ada diabetesnya, ada asam uratnya. Ini semua penyakit yang ada di diri kita, dan saya sepakat dengan Pak Henry tadi dari Dinas Kesehatan, bahwa yang namanya manusia pasti akan mendapatkan sakit, dan insya Allah kita akan disembuhkan kalau kita disiplin di dalam menjaga diri kita, menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita ke depan. Nah, mungkin ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Janganlah kita patah semangat, karena kita sudah tahu bahwa kita sedang berhadapan dengan wabah virus corona yang bayangannya aja sudah tidak ada, tetapi kita sedang menakutkan diri kita dan ditakutkan oleh diri orang lain. Tetapi bagaimana kita memberikan semangat kepada diri kita, dan kita bagaimana bisa bermanfaat buat sesama kita. Apa yang dilakukan oleh teman-teman KMPI sangat luar biasa. Saya lihat Pak Trisman dengan kawan-kawan pergi menjenguk orang yang positif. Belum tentu yang ada di sini itu pernah menjenguk orang positif di sana. Belum tentu, tetapi alhamdulillah Pak Trisman ini sehat-sehat nih. Karena apa? Perginya dengan memakai protap, memakai masker, memakai sarung tangan, tetap dalam keadaan yang sehat. Nah, saya juga sudah membuktikan itu dan memberikan semangat. Saya selaku pemimpin mengambil risiko itu untuk memberikan rasa nyaman dan memberikan semangat kepada masyarakat dengan pergi ke rumah pasien. Saya naik ke atas sana. Kenapa? Banyak orang yang menjolimi orang lain. Bayangkan, tidak usah orang yang positifnya, keluarga yang positif itu dijauhkan oleh keluarganya. Betapa zolimnya kita terhadap, betapa menakutkan yang kita sengaja membuat menakut-nakutkan diri kita. Dan kita harus menjaga kampung kita masing-masing. Padahal tadi apa yang disampaikan dalam yang disampaikan oleh Pak Henry tadi, bahwa penyakit ini dia ini tidak menular lewat udara, tidak. Kita kalau bisa menjaga mulut kita, menjaga hidung kita, menjaga mulut kita, kita cuci tangan,
pakai sabun, insya Allah kita terselamatkan. Tapi dengan catatan wajib pakai masker ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Bupati, begitu semangat dan sangat luar biasa respon beliau di lapangan. Kami juga menjadi inspirasi kita semua. Mungkin Pak Kadispora terakhir Pak, karena kita harus juga keterbatasan waktu barangkali. Ini kita harus segera akhiri, barangkali banyak masukan di chat. Nanti barangkali dengan Pak Wabub kami juga diskusi lagi bagaimana kita agendakan webinar berikutnya tapi lebih efektif dengan waktu yang sangat maksimal. Silakan Pak Kadispora. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami mengikuti ini dengan seksama dan banyak sekali masukan yang bermanfaat untuk kebaikan kita semua. Yang pertama kami ingin menanggapi dari Ketua MUI KSB Pak Kiai, mudah-mudahan beliau masih diikuti acara ini, untuk menyiapkan tim ahli penyusunan SOP. Insya Allah Pak, kami tetap intens melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Bapeda. Insya Allah segera. Yang penting kami sudah mempunyai bahan bakunya, dasar-dasarnya itu, dan itu dari bawah, dari sekolah. Karena kami menerapkan MBS, manajemen berbasis sekolah. Itu yang pertama Pak Kiai. Yang kedua, agar madrasah dan pondok pesantren juga mendapatkan perhatian yang sama. Insya Allah Pak Kiai, hanya saja ini terbentur dengan kewenangan. Ya, kewenangan pesantren dan madrasah itu di bawah kantor Kementerian Agama. Termasuk juga SMA, SMK itu di bawah dinas provinsi, jadi kami tidak bisa masuk. Tapi kalau perhatian insya Allah akan kami berikan maksimal. Kemudian yang kedua dari Ibu Ummu Fatih Baihaqi, ini praktisi pendidikan, alhamdulillah. Ya, data kasus positif corona untuk anak usia sekolah per 30 Mei 2020, ini di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, itu jumlahnya 1.851. Ya, dari jutaan anak usia sekolah di Republik ini. Jadi itu data terakhir. Ya, insya Allah kekhawatiran terjadi klaster baru, insya Allah Pak Wabub tadi sudah menyampaikan, kita tanamkan optimisme insya Allah di dalam diri kita masing-masing. Mengapa SOP, kesiapannya ada SOP, tadi disampaikan oleh Ketua Gapensi untuk sosialisasi secara masif. Insya Allah SOP ini ibarat sedia payung sebelum hujan. Sebelum diberlakukan new normal di lingkungan pendidikan, kami sudah punya payungnya. Ya, kapanpun itu insya Allah kami sudah siapkan. Oleh karena itu dua kata kunci, ketersediaan sarana prasarana di lembaga pendidikan tentang pencegahan pandemi COVID-19 ini harus tersedia dan terukur dia. Yang kedua adalah ketersediaan SOP yang memadai. Ya, yang terakhir, insya Allah, kapan ini dilaksanakan? Ya, tadi Pak Wakil Bupati sudah menyampaikan. Tapi kapanpun, insya Allah kami di Dinas Pendidikan bersama semua kepala sekolah, teman-teman guru, ini sudah menyiapkan diri untuk memasuki new normal itu. Kami mohon doa dari para orang tua, seluruh masyarakat, mudah-mudahan anak-anak kita segera bisa menikmati layanan pendidikan melalui tatap muka di sekolah. Kapanpun waktunya, kita menunggu kebijakan berikutnya. Terima kasih. Masukannya sangat bagus. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Bora atas jawabannya, sangat singkat, jelas, padat. Waktu juga bagaimanapun kita ada keterbatasan waktu. Mohon izin Pak Wakil Bupati, kami akan membacakan summary, beberapa ringkasan singkat webinar kita, sehingga ini barangkali menjadi catatan-catatan kecil kita untuk kita akan diskusikan, kita akan kaji secara ilmiah. Yang pertama, bahwa pandemi COVID-19 ini ada dan nyata serta berdampak. Ini barangkali kata kunci yang harus kita sepakati.
Karena dari pemahaman kita, sebenarnya ada beberapa teori-teori, ada mazhab sebenarnya, ada mazhab ekonomi, mazhab kesehatan, bahkan yang menarik menurut Pak Wabub ini mazhab konspirasi. Ini masih menganggap COVID ini dari perspektif yang lain-lain. Kemudian yang kedua, penjelasan dari Pak Wakil Bupati tadi bahwa adaptasi new normal merupakan transisi untuk melaksanakan segala sektor kehidupan dengan memasifkan sosialisasi. Ini barangkali yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah KSB. Salah satunya adalah telah melaksanakan trial new normal di Pasar Tanah Merah Taliwang. Yang ketiga, disiplin, percaya diri, peduli sesama, bahkan sikap gotong royong masyarakat KSB adalah modal sosial yang besar untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Terakhir, new normal harus atas izin dan rekomendasi dari pemerintah provinsi, kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat. Barangkali ini summary yang bisa kita jadikan catatan-catatan kecil kita. Kami yakin sebagai panitia pelaksana tidak bisa memberi penjelasan yang sangat gamblang karena keadaan waktu. Untuk itu, terakhir kepada Bapak Wakil Bupati untuk memberikan closing statement sekaligus menutup webinar kita di sore hari ini. Kepada Bapak Wakil Bupati, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trisman selaku Ketua KMPI dan seluruh teman-teman peserta yang hadir pada sore hari ini. Yang pertama, apapun yang telah disampaikan oleh para audien ini sangat-sangat bermanfaat dan itu bisa memberikan spirit kita untuk bagaimana keluar dari wabah COVID-19 ini, walaupun sampai saat ini kita belum tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat terus melakukan masif untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan kami pun terus mendata para masyarakat kita yang rentan kemiskinan untuk dapat kita berikan bantuan. Yang walaupun ada batasnya kita akan memberikan bantuan kepada masyarakat ini. Karena negara ini pasti akan banyak hutang kalau sampai misalnya 1 tahun saja wabah virus corona ini terjadi, berarti 1 tahun kali 600 kali ribuan atau bahkan jutaan orang yang harus disiapkan, apalagi orang yang sudah kehilangan lapangan pekerjaan. Tantangan yang menarik bagi kita hari ini adalah bagaimana dengan kondisi COVID-19 ini ada, tetapi kita tetap survive untuk dapat memberikan semangat pada diri kita, terutama bagi teman-teman pekerja, bagi adik-adik yang sedang sekolah, karena mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah pusat akan menerapkan kembali new normal di bidang pendidikan. Nah, untuk itu juga kita selaku rakyat, selaku bagian dari orang tua, dari anak-anak kita, bagaimana menyiapkan dan meyakinkan anak-anak kita tentang kehidupan ini yang sesungguhnya, bahwa dalam setiap kehidupan pasti ada tantangan, pasti ada banyak peluang, pasti juga banyak hambatannya yang harus kita yakini itu pasti ada. Karena cobaan Allah itu pasti akan ada pada diri kita selaku insan manusia, tetapi kita akan diberikan banyak cara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, dengan ikhtiar, dengan istiqomah kita, dengan disiplin kita untuk dapat menjaga diri kita dari segala penyakit yang ada, tidak terkecuali dengan wabah virus corona itu sendiri. Yang keempat, kami atas nama pemerintah daerah mungkin banyak ada sisi kekurangan yang dapat kami perbuat, tetapi inilah apa yang dilihat, apa yang terjadi, inilah kenyataan yang dapat kami lakukan hari ini. Tetapi kami dengan masukan-masukan yang diberikan dari teman-teman KMPI, teman-teman kelah, dari teman-teman peduli pendidikan, peduli tentang usaha kecil dan menengah yang terus memberikan kami masukan, kami pun akan terus mencari solusi-solusinya. Yang terpenting adalah hari ini bagaimana kita bersepakat bahwa kita harus melawan COVID-19 ini dengan semangat, jangan kita takut, jangan kita panik, tetapi kita tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala dengan cara disiplin, pakai masker, jaga jarak, jangan bersentuhan, terus kita cuci tangan pakai sabun setiap memulai dan setelah menjalankan aktivitas kita. Terima kasih untuk semuanya.
apapun harapan daripada audien hari ini dan seluruh masyarakat Sumbawa Barat, kami juga punya harapan yang sama untuk kita bisa survive, untuk kita kembali normal, tetapi kita tetap menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita, dan ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini, saya selaku pemimpin hari ini, teman-teman juga adalah pemimpin di berbagai bidangnya masing-masing, terutama kita menjadi pemimpin keluarga, kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah tentang apa yang pernah kita pimpin, tentang apa yang pernah kita lakukan di muka bumi ini. Yang penting sekarang mari kita berprasangka baik, mari kita menjalin kerjasama yang baik, silaturahim yang baik, dengan bergandengan tangan kita melawan COVID-19 ini secara bersama-sama. Terima kasih, mohon maaf, dan acara virtual seminar yang dilaksanakan oleh teman-teman KIP ini saya nyatakan ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.